Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Bleka. Pada video sebelumnya saya membahas tentang pernyataan Kiai Nur Ihya. Di suatu video saya mereaction video tersebut yang mengatakan Kiai Nur Ihya bahwa non muslim pun itu akan masuk surga. Jadi orang masuk surga tidak harus orang Islam, orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu bisa masuk surga. Nah, dalih beliau katanya itu mengambil penafsiran dari tafsir Al-Azhar, yakni kitab tafsir Al-Azhar karya dari Hadratus Syekh Buya Hamka. Namun perlu kita luruskan dari kitab tafsir Al-Azhar ini bagaimana penjelasan Syekh Hadratus Syekh Buya Hamka tentang ayat 62 surat Al-Baqarah ini. Ini perlu kita tanggapi, kita luruskan pemahaman ini supaya umat tidak terjerumus dalam pemahaman yang menyimpang dari akidah Islam. Tolong dengan buka tafsir Al-Azhar, baca semua, jangan menyimpulkan sesuatu yang belum Anda pahami. Jadi pahami dulu baru menyimpulkan. Misalkan saya dianggap keliru, ya saya akan bertahan dengan pemahaman saya. Terus berikutnya Bapak siap komen, memahami agama Islam harus bersanad, jika tidak maka akan tersesat dalam argumen liar tak mendasar. Al-isnadu minaddin, sanad itu bagian daripada kewajiban dalam hal beragama. Sambungan antara guru dan murid, ke muridnya sampai seterusnya sampai sekarang, sampai kiai atau ulama-ulama kita. Ini yang namanya sanad tersambung. Begitu juga tentang non-muslim yang beriman kepada Allah, kehidupan setelah kematian dan berbuat baik akan mendapatkan balasan surga dunia sampai di akhirat, itu sesuai dengan tafsir Al-Azhar. Dari sanad saya ke Buya Hamka. Nah, jadi jelas itu Kiai Nur Ihya membaca komentar dari para netizen. Salah satunya ini, salah satu netizen mengatakan memahami agama itu harus bersanad melalui ulama, yang mana ulama ini mempunyai guru seorang ulama, kemudian ulama seterusnya dan sampai kepada tabi'in, ulama tabi'in sampai kepada para sahabat. Jadi memahami agama harus seperti itu supaya nanti kita tidak terjebak dengan pemahaman secara bebas, tapi harus sesuai tuntunan. Kemudian Kiai Nur Ihya mengatakan, saya sudah bersanad, sanad saya dari tafsir Al-Azhar karya Hadratus Syekh Buya Hamka. Nah, mari kita lihat tafsir Al-Azhar karya Hadratus Syekh Buya Hamka yang dipegang oleh Kiai Nur Ihya. Kita baca dulu ayatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan para as-sabiin, man amana billahi, yakni orang-orang dari mereka itu orang-orang amanu, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang as-sabiin, itu mereka yang beriman kepada Allah, billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan mereka mengamalkan kebaikan, berbuat kebaikan, beramal soleh, melakukan ajaran agama, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan memiliki rasa takut dan kecemasan ya kelak di hari akhirat. Kita lihat penjelasan Hadratus Syekh Buya Hamka. Di dalam ayat ini dikumpulkanlah keempat golongan ini menjadi satu. Keempat golongan mukmin, orang Yahudi, Nasrani dan as-sabiin dikumpulkan jadi satu, bahwa mereka semuanya tidak merasai ketakutan dan duka cita asal saja mereka sudah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Lalu iman kepada Allah dan hari akhirat itu diikuti oleh
amal yang soleh, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mengamalkan kebaikan, beramal soleh sesuai dengan tuntunan ajaran agama mereka. Dan keempat golongan itu akan mendapat ganjaran di sisi Tuhan mereka. Mereka akan mendapatkan pahala jika demikian beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Ayat ini adalah suatu tuntunan bagi menegakkan jiwa untuk seluruh orang yang percaya kepada Allah, baik dia bernama mukmin atau muslim, pemeluk agama Islam yang telah mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau orang Yahudi, Nasrani, Sobiin. Di sini kita bertemu syarat yang mutlak bahwa orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, mereka akan masuk surga, mereka akan mendapatkan pahala, mereka tidak akan merasakan ketakutan dan kecemasan. Tapi ada kemudian syarat yang khusus, yang terikat, yakni orang-orang tersebut, 4 golongan ini haruslah syarat pertama iman kepada Allah dan hari pembalasan dan hari akhir. Itu syarat pertama. Man amana billahi wal yaumil akhir. Sebagai inti ajaran dari sekalian agama. Syarat pertama itu belum cukup. Jadi harus percaya kepada Allah dan hari akhir, tapi itu tidak cukup kalau belum dipenuhi dengan syarat yang kedua, yaitu beramal soleh atau berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berfaedah dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Artinya beramal soleh, berbuat baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, sesuai dengan ajaran agama mereka. Itu syarat yang seharusnya. Jadi keempat golongan ini akan mendapatkan pahala jika beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh. Itu syarat untuk mendapatkan pahala dan tidak memiliki rasa takut dan kecemasan. Apabila orang telah berkumpul dalam suasana iman, nah ini kan seakan-akan dalam Al-Quran, kata Buya Hamka, dikumpulkan dalam iman. 4 golongan ini dijelaskan dalam Al-Quran, disatukan dalam penjelasan. Artinya ini mereka diajarkan untuk bertoleransi, disatu padukan dalam penjelasan 4 golongan. Dengan sendirinya sengketa akan hilang dan kebenaran akan dapat dicapai jika mereka sudah bersatu padu. Mereka berkumpul dalam suasana iman, artinya mereka tidak mau menang sendiri, tapi sama-sama mau memahami. Ya, Muslim, Yahudi, Nasrani, As-Sabi'in, mereka tidak menjaga jarak antara satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, tidak saling bentrok dan semacamnya, tapi mereka bersatu padu. Dengan sendirinya sengketa akan hilang, maka tidak akan ada sengketa dan kebenaran akan dicapai. Jadi ini kecerdasan dari Buya Hamka supaya kita bisa bersama-sama merangkul setiap agama dan sama-sama membuka pikiran kita. Yang Yahudi, yang Nasrani mendalami keyakinan mereka, Sobiin mendalami keyakinan mereka dengan sebenar-benarnya. Orang Islam pun demikian. Yang menimbulkan cemas dan takut di dalam dunia ini ialah apabila pengakuan hanya dalam mulut. Aku mukmin, aku Yahudi, aku Nasrani, aku Sobiin, tapi tidak pernah diamalkan. Itu yang menimbulkan kecemasan. Jika semuanya mengatakan aku mukmin, tapi tidak mempelajari ajaran agamanya, mukmin, orang Islam. Orang Yahudi, aku Yahudi, tapi tidak mau mempelajari ajaran agamanya. Aku Nasrani, sama. Aku As-Sabi'in, sama. Jika mereka tidak mau memahami ajaran mereka dengan benar, maka itulah kecemasan yang akan timbul. Maka terjadilah perkelahian karena agama telah menjadi golongan. Yang timbul adalah bentrok, saling mengaku saya benar, semuanya. Bukan lagi dakwah kebenaran, bukan masalah kebenaran, tapi
aku harus menang. Yang satunya lagi, aku harus menang. Kamu, aku. Kita jaga jarak, tidak boleh bla 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 bla. Itu yang akan timbul. Yang betul hanya aku saja, orang lain salah belaka. Orang tadinya mengharap agama akan membawa ketentraman bagi jiwa, namun kenyataannya hanyalah membawa onar dan peperangan, sehingga yang terjadi adalah bentrok, saling membuat gaduh dan lain semacamnya. Karena masing-masing pemeluk agama itu tidak ada yang beramal dengan amalan yang baik, hanya amal mau menang sendiri. Mereka tidak mau beramal baik, tidak mau mendalami ajaran agama mereka. Mereka tidak mencari kebenaran. Jadi ini konsep dari Buya Hamka untuk menyatukan umat dari berbagai macam agama. Kalau pemeluk sekalian agama telah bertindak zahir dan batin di dalam kehidupan menurut syarat-syarat itu, tidaklah akan ada silang sengketa di dunia ini tersebab agama. Ya, tidak akan ada sengketa, saling perang, saling bunuh, saling merusak, saling bentrok dan semacamnya karena agama. Tidak akan ada fanatik buta, sikap benci dan dendam kepada pemeluk agama yang lain. Jadi tidak akan ada rasa seperti itu. Jika sudah kita bersatu padu semua umat ini yang berbeda agama. Tidak lagi aku Muslim, aku Yahudi, aku Nasrani. Tapi semuanya saling bersatu padu. Sama-sama menjalani dengan benar ajaran agamanya. Maka itu akan menjadi lebih baik, karena semua akan saling mencari kebenaran. Nabi Muhammad sendiri meninggalkan contoh teladan yang amat baik dalam pergaulan antara agama. Nabi Muhammad mencontohkannya. Beliau bertetangga dengan orang Yahudi, lalu beliau beramal soleh terhadap kepada mereka. Nabi Muhammad pun punya tetangga Yahudi, beliau baik hubungan dengan orang Yahudi itu. Lalu pernah beliau menyembelih binatang ternaknya, lalu disuruhnya lekas-lekas antarkan sebagian daging sembelihannya itu ke rumah tetangganya orang Yahudi. Jadi ini bentuk persatuan antar agama yang berbeda, tapi harus menjalani dengan benar, dengan mencari kebenaran menurut ajaran agamanya. Maka jadi harus bersatu padu, tidak masing-masing. Apabila telah bersatu mencari kebenaran dan kepercayaan, maka pemeluk segala agama itu akhir kelaknya pasti bertemu pada satu titik kebenaran. Jika sudah bersatu padu, sudah saling merangkul dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam agamanya, maka semua agama itu pada akhirnya akan bertemu pada satu titik kebenaran. Ini yang dimaksud oleh Buya Hamka. Ciri yang khas dari titik kebenaran itu ialah menyerah diri dengan penuh keikhlasan kepada Allah yang satu. Itulah tauhid, itulah ikhlas, dan itulah Islam. Maka dengan demikian orang yang telah memeluk Islam sendiri pun hendaklah menjadi Islam yang sebenarnya. Jadi itu konsepnya. Setiap pemeluk agama mendalami, mempelajari ajaran agamanya dengan benar. Yang Islam, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sabi'in. Jika sudah demikian, mereka akan bertemu dalam satu titik kebenaran kelak, karena sama-sama mencari kebenaran dan tidak membentengi masing-masing dari agama yang lain, tapi sibuk dengan mencari kebenaran dalam agamanya. Di dalam sejarah Rasulullah SAW berjumpalah hal ini. Dalam sejarah Rasulullah itu ditemukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang utama telah lebih dahulu menyatakan iman. Kemudian baik seketika masih di Mekah atau setelah berpindah ke Madinah, menyatakan iman pula beberapa orang Yahudi sebagai Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Orang-orang Nasrani pun menyatakan pula iman kepada Allah dan hari akhirat yang diikuti dengan amal yang soleh. Seumpama Tamim Ad-Dari, Adi bin Hatim, atau Kaisar Habsyi sendiri dan beberapa lagi yang lain. Jadi
akhirnya orang-orang ini mendapatkan kebenaran. Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab, Adi bin Hatim, itu mereka dari ahli kitab. Dengan mereka bersatu padu, konsep toleransi yang disampaikan oleh Buya Hamka demikian. Orang-orang yang muslim, yang mukmin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang yang Yahudi, Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab. Orang Nasrani, Adi bin Hatim, Tamim Ad-Dari. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengikuti dengan amal-amal soleh. Maka mereka menjadi satu padu, mendapatkan hidayat kebenaran ketika bersatu padu, tidak saling membentengi antara satu sama lain. Akhirnya mereka mendapatkan kebenaran hidayah. Itu konsep yang diajarkan oleh Buya Hamka dari tafsir Al-Azhar ini. Kemudian untuk lebih difahamkan lagi maksud ayat ini, hendaklah kita perhatikan berapa banyaknya orang-orang yang tadinya memeluk Yahudi atau Nasrani di zaman modern ini lalu pindah ke Islam. Mereka yang memeluk Islam itu bukan sembarang orang, bukan orang awam seumpama Leopold Weiss, seorang wartawan dan pengarang ternama dari Austria. Dahulunya dia beragama Yahudi lalu masuk Islam. Pengetahuannya tentang Islam, pandangan hidup dan keyakinannya ditulisnya dalam berbagai buku. Itu contohnya. Jadi pemahaman dari konsep toleransi yang dipahami oleh Buya Hamka dari ayat 62 surat Al-Baqarah ini, bahwa setiap yang beragama itu mereka tetap bersatu padu, tidak menjaga jarak antara satu sama lain. Kemudian mereka mendalami ajaran mereka masing-masing dengan baik, sehingga mereka mencari kebenaran dalam agama mereka, dan mereka pada akhirnya akan bertemu dalam satu titik, yaitu kebenaran yang sama, yang satu. Jadi itu konsepnya toleransi yang digagas oleh Buya Hamka dari keterangan ayat 62 surat Al-Baqarah ini. Ini sangat bagus tentunya, dan itu menurut saya tidak sefaham dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya. Misalkan pada masa sekarang kita lihat ada Ustadz Menachim Ali, ada Ustadz Pendeta Donditan ya. Mereka mempelajari kitab mereka dengan baik, dengan benar, mendalami ajaran agama mereka dengan benar. Kemudian mereka mencari kebenaran sampai pada titik mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsep yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Kemudian yang terakhir, beriman kepada Allah niscaya menyebabkan iman pula kepada segala wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Yang dimaksud man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, maka secara pasti dia akan mengimani kepada wahyu yang diturunkan Allah, Al-Quran, dan pada Rasul-Rasulnya, Nabi Muhammad. Tidak membeda-bedakan di antara satu Rasul dengan Rasul yang lain, percaya kepada keempat kitab yang diturunkan. Maka itu akan iman kepada Al-Quran, kepada Rasul-Rasul, dan isi semuanya dalam Al-Quran. Seperti keyakinan umat Islam.